Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampung Santri sekalian. Kembali lagi ya, tetap bersama saya Bang Widi. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang es tebu ya. Yuk kita bahas es tebu itu gimana Bang? Boleh nggak dikonsumsi oleh orang yang lambungnya itu masih suka kembung-kembung, suka mual-mual, suka perih, suka sesak. Nah, suka nggak nyaman dibuat aktivitas, sering sendawa-sendawa ya. Itu kan ciri-ciri khas orang yang menderita gangguan asam lambung ya. Apapun bentuk gangguan lambungnya, gejalanya ya itu aja gitu ya. Begah, kembung, perih, mual ya itu aja, muter-muter itu aja ya. Apakah bisa ya es tebu ini dikonsumsi? Jawabannya sebenarnya tebak gimana? Jawabannya jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Oke, akan saya terangkan alasannya kenapa. Ini teman-teman. Yang pertama yang perlu sekali teman-teman perhatikan dari es tebu ini adalah faktor kebersihannya. Maaf, bukan berarti saya itu menuduh penjual es tebu itu kurang bersihan ya. Cuma teman-teman koreksi sendiri. Teman-teman perhatikan sendiri bagaimana cara mereka menyajikan es tebu, mengolah es tebu itu seperti apa. Dari awal tebu yang sudah ada itu ya mungkin ya semoga aja sudah dicuci bersih ya, dalam kondisi yang sudah dikerik, biasanya sudah sudah dibersihkan ya, di ruas-ruasnya itu pakai pisau, kemudian mungkin dicuci ya, kemudian setelah dicuci dibiarkan numpuk ya, kadang di belakang gitu ya, di atas lincah atau di atas meja ya, kemudian dimasukkan kepada mesin pemeras itu ya teman-teman ya. Nah itu sendiri kan kita nggak tahu kebersihan dari tebunya itu sendiri dan mesin pemeras itu seperti apa ya, sehingga setelah masuk mesin pemeras itu kan nggak cukup satu kali, kemudian dipegang lagi dengan tangan ya, kemudian dimasukkan terus seperti itu. Kadang juga ya, semoga aja enggak ya, kadang ada modus biar dapat air yang banyak itu sampai mungkin maaf sekali lagi, mungkin saya yang salah sangka ya, bisa jadi biar banyak airnya itu dikasih air biasa gitu ya, atau tebunya itu sendiri dipukulkan ke air kemudian dimasukkan ke mesin agar air manisnya itu lebih banyak yang keluar. Kita kan nggak tahu semacam itu ya, saya juga nggak berani meruduh, tapi itu kemungkinan yang bisa terjadi di pedagang-pedagang atau oknum pedagang yang kurang baik ya, seperti itu, hanya mengejar untung yang banyak ya, tanpa memperdulikan kualitas. Dan lihat saja, lihat ya, air tebu itu warnanya apa? Hijau ke hitam-hitaman ya. Padahal kalau tebu itu teman-teman kupas ya, itu warnanya apa? Kemudian ketika habis dimakan, warna ampas tebu itu warnanya apa? Kalau kita kupas itu kan warnanya kan hijau ke putih-putihan ya, atau putih ke hijau-hijauan. Nah itu setelah kita makan, kita buang ampasnya warnanya apa? Putih. Jadi yang berwarna kehijau-hijauan itu, hijau terang, hijau muda itu sebenarnya adalah air tebunya. Dan semestinya yang ada di gelas es tebu itu harusnya warnanya itu adalah hijau ke putih-putihan, bukan hijau ke hitam-hitaman. Hitamnya itu kenapa? Mungkin terkena hitam dari kulit tebu yang ikut diperas di dalam mesin itu ya. Dan itu gak jelas tingkat kebersihannya itu seperti apa ya. Jadi kulit tebu yang hitam-hitam itu ikut masuk, terperas, ikut diperas ya, sehingga dia luntur, kemudian lunturannya itu ikut ke air tebu itu, kemudian diwadahi dengan gelas, kemudian dijual, diminum. Kalau benar-benar bersih murni ya, tentunya air es tebu itu harusnya hijau muda, hijau pupus, atau hijau keputih-putihan ya. Jadi hijaunya terang banget seperti itu, bukan hijau ke hitam-hitaman. Jadi warna yang hitam itu mungkin dari ininya, dari kulit tebunya yang ikut terminum ya. Tebu itu kan ada bercak-bercak hitam-hitamnya ya. Itulah ya sebagaimana rumus orang yang menjalani terapi penyembuhan lambung ya.
dia harus memasukkan makanan-makanan yang bersih ya. Ya gimana bang, orang jual es tebu ya gitu-gitu aja gitu. Ya sudah, jangan milih es tebu, pilihlah air mineral biasa yang nggak dingin. Nah, itu. Terus faktor yang kedua, air tebu itu memiliki kadar gula yang tinggi ya. Kadar gulanya itu tinggi sekali ya. Dan dia juga bisa menjadi diolah sebagai apa, bahan yang setahu saya bisa memiliki kandungan gas yang tinggi dia itu ya, kalau dia disimpan terlalu lama ya, karena dia itu cepat basi teman-teman ya. Paling bagus ya setelah diperas itu langsung diminum ya. Kalau dibiarkan selama beberapa jam dia akan mengeluarkan gas ya. Sedangkan semua bahan makanan yang mengeluarkan gas seperti singkong atau tebu atau kemudian apa, dia pasti mengalami fermentasi sehingga keluar gas gitu. Atau tape-tapean itu yang ada gas-gasnya itu semacam itu, termasuk durian yang berbau tajam yang ada gas-gasnya lah pokoknya, itu sebenarnya berasal dari fermentasi ya. Fermentasi coba teman-teman perdalam apa itu fermentasi. Rata-rata itu akan mengubah kandungan suatu zat itu ke dalam senyawa semacam etanol ya. Etanol atau alkohol semacam itu ya. Memang nggak langsung ke alkohol ya, tapi itu menuju ke situ itu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman waspadailah, sebaiknya carilah minuman yang lain yang lebih safe, lebih aman ya daripada es tebu ya. Saya nggak menyarankan dan juga nggak melarang ya. Semua pilihan kembali ke teman-teman ya. Saya sendiri juga hanya mengira-mengira sebatas pengetahuan saya bahwasanya es tebu itu kalau sudah terlalu lama tersimpan atau nggak laku-laku, itu lama-lama dia akan ada gasnya gitu ya. Coba lihat kalau teman-teman buka, biasanya kan di wadah sama kayak ada ini botol aqua itu ya kan, cas gitu, udah jangan dimakan, jangan diminum ya, berarti itu sudah ada gasnya. Kalau masuk ke lambung nggak enak. Kalau dia yang minum itu lambungnya nggak ada masalah, sehat-sehat saja ya, nggak ada masalah. Saya di sini berbicara dengan konteks penderita asam lambung yang memiliki masalah lambung kemudian minum es tebu, bagus apa enggak, oke apa enggak? Jawabannya enggak oke menurut saya. Itu aja teman-teman, nggak panjang-panjang, semoga bermanfaat ya. Intinya es tebu no ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.